What's up Gereja Online Church? Siapa yang tinggal di Jakarta? Coba, yang di Jakarta? Oke. Guys, hari Kamis kemarin takut nggak di rumah? Nggak tahu kalau misalnya di daerah Jakarta yang lain atau di tempat-tempat lain di Indonesia. Di Kelapa Gading, di tempat kita tinggal di Jakarta Garden City, itu angin badainya itu ngeri banget men. Itu sampai pohon jatuh, marka-marka jalan, sampai pemisah road divider itu juga, itu semua udah berantakan, semuanya ketiup angin. Sampai baliho itu semuanya yang dari besi udah berbengkok semua karena angin yang kenceng banget. Nah jujur, karena gue orang Jakarta, gue jarang lah ngeliat yang kayak gini waktu gue masih kecil. Sampai gue tinggal di luar negeri, sampai ke daerah di mana ada pohon yang tinggi-tinggi, tinggal di daerah yang juga dataran tinggi, baru bisa berasa, oh ternyata yang namanya angin tuh bahaya ya. Oh yang namanya angin di atas laut itu ngeri ya. Makanya setiap gue baca cerita ini beberapa tahun terakhir, gue selalu bingung. Ini orang gila banget ya. Kenapa ada yang kayak Petrus mau niat banget, lagi ada badai, lagi ada angin, air lagi naik, lagi turun, dia keluar dari perahu. Di Matius 14, di situ kita baca bahwa Yesus setelah dia memberi makan 5.000 laki-laki, setelah dia memakan 10.000 total, plus anak-anak, plus perempuan, dia kirim Petrus dan juga murid-murid lainnya untuk ke sisi yang di seberang. Ya, kenapa? Karena Yesus sendiri dia mau naik dulu ke atas gunung, dia mau punya waktu untuk mendekatkan dirinya dengan Bapaknya di surga dengan berdoa. Karena itu dia nggak mau ada murid-murid di situ, dia nggak mau ada orang-orang lain di situ. Dia kirim orang-orang itu untuk pulang dan murid-muridnya untuk berperahu ke seberang. Nah, sekali lagi ya, kalau belum pernah melihat angin seperti itu, kalau belum pernah ada di atas air waktu angin seperti itu, mungkin kita baca ya udahlah ya biasa aja. Tapi buat kita semua yang udah pernah lihat, yang tahu bagaimana seremnya, bagaimana menakutkannya ada di atas air waktu laut lagi goyang seperti itu, kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang betul-betul traumatik, sesuatu yang betul-betul menakutkan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, muter nggak bisa. You just wait. Kita cuma bisa nunggu sampai sesuatu terjadi, either tenggelam atau anginnya berhenti, hujannya berhenti, dan lautnya kembali tenang, baru bisa menuju ke pesisir. Nah, waktu di tengah-tengah itu, ini yang terjadi. Mari kita baca. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Ya iyalah guys. Ya nggak sih, kalau misalnya lagi goyang begitu, ya nggak, di tengah-tengah laut, dan kita tahu gitu loh, walaupun gelap kita tahu itu di ujung sana, di situnya laut, di situ laut, terus nggak ada, daratan tuh masih jauh banget, terus tahu ada yang jalan gitu, ding. Itu hantu, lalu berteriak-teriak karena berani, ya enggak lah, berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Bahasa Inggrisnya, don't be afraid. Jangan takut. Ini aku, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan ini yang penting, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah
Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Dan banyak orang khotbah begini, selalu mereka nyalain Petrus. Petrus, imannya kurang. Tuh, dimarahin sama Tuhan Yesus. Hai orang yang kurang percaya. Guys, gue cuma mau ngingetin, murid-murid tuh ada 12. Yang turun dari perahu tuh cuma 1. Jadi sebelum lo tuh ngetawain Petrus, sebelum lo tuh mengkritik iman percayanya Petrus, coba lo ingat dulu. Dari kita semua yang ada di tempat ini, yang nonton online, oke, yang nonton di Facebook, di YouTube, semuanya. Coba gue mau tanya, yang udah pernah berjalan, jangankan di atas air lagi goyang, lagi badai dan sebagainya. Lo air di kolam renang deh, lagi rata. Mau kolamnya dalam atau kolamnya cuma kolam cetek anak-anak. Lo bisa jalan 1-2 langkah di atas air. Ya gue bayarin makan. Ada much money. Gue tuh cuma pastor. Lo mau dapet apa dari gue? Lo pikir gue bintang film? Guys, dengar. Sekecil-kecilnya imannya Petrus, dia jalan di atas air. Dan dia jalan di atas air karena dia keluar dari perahu itu. Dia turun dari perahu itu karena dia tahu di situ ada Yesus. Ya, coba pikirin lagi. Kenapa sih? Ya, kenapa Petrus mau turun? Kenapa Petrus mau mencoba jalan di atas air? Untuk menyelamatkan dirinya? Enggak. Orang dia udah tahu kok itu Yesus. Ya kan? Yesus sudah berjalan, udah kelihatan, udah dengar suaranya. Ya enggak? Dia tahu kalau ada Yesus pasti aman. Nggak mungkin tenggelam. Dia udah lihat Yesus ngajar. Dia udah lihat semuanya. Nggak mungkin Yesus biarin mereka tenggelam. Ada lagi yang bilang, oh Petrus berjalan ke situ karena dia mau berjumpa dengan Yesus. Baru juga kelar makan bareng guys. Ya kan? Emang ya, terus Yesus jalannya kemana? Yesus jalannya ke sana gitu? Enggak. Yesus datang ke perahu. Dia nggak kemana-mana lagi. Emang mau ke situ kok. Dia nunggu aja bisa. Tapi kenapa Petrus mau turun dari perahu? Karena dia mau mencoba jalan di atas air. Serius. Coba pikirin deh. Dia udah lihat mertuanya disembuhin. Dia udah lihat barusan aja 5.000 orang pakai 5 roti 2 ikan bisa makan. Ya, 5.000 laki-laki sekali lagi. Mungkin sekitar 10.000 orang. Dia lihat orang terbeban oleh roh jahat bisa ditengking oleh Tuhan Yesus yang udah bertahun-tahun atau bertahun-tahun udah lumpuh, bertahun-tahun nggak bisa mendengar, bertahun-tahun nggak bisa melihat, disembuhkan oleh Yesus. Bahkan yang udah mati, yang udah nggak bernafas, dia bisa bangkitkan dari antara orang mati. Itulah Yesus. Dan kalau kita melihat dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita, menggunakan orang-orang di sekeliling kita, memberkati orang-orang dan menguatkan, memberi kuasa pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dengar testimoni, kita dengar kesaksian, kita dengar cerita dari pendeta ini, dari teman kita yang ini, dari orang gereja yang ini, dari evangelis yang ini. Nggak mungkin kita di situ aja terus diam-diam aja. Oh ya bagus ya, bagus ya, bagus. Oh Tuhan berkati, Tuhan berkati. Nggak mungkin. Pastinya kita juga mau, pastinya kita juga mau merasakannya, ya nggak sih? Masa kita cuma dengar aja, enggak. Dan ini yang terjadi sama Petrus pada saat itu. Dia lihat semuanya, dia lihat orang lain sudah dijamah, dia lihat orang lain diberkati. What about me? I want to experience it. Gue juga mau rasa, gue juga mau coba. I want to walk on water too. Kalau engkau Yesus, itu benar engkau, panggil, and I will be with you. Dan aku akan berjalan ke situ menjumpaimu, berjalan di atas air. Dan dia keluar dari perahu dan dia mulai jalan. Sekali lagi, kita stop di situ aja. Nggak usah bahas kalau misalnya dia kehilangan iman dan sebagainya. Nggak usah bahas kalau dia ternyata kurang percaya. Tapi sekali lagi Yesus bilang, hei engkau yang tidak percaya. Yesus nggak bilang gitu, engkau yang kurang percaya. Masalahnya banyak dari kita tidak percaya. Bukan nggak percaya Yesus, tapi nggak percaya kalau misalnya Yesus bisa bikin kita berjalan di atas air. Guys, jadi begini. Kalau lo udah lama jadi orang Kristen,
Kalau lo udah dengar kesaksian mulai dari kakek lo kesaksian sampai ponakan lo udah punya kesaksian. Menerima mujizat, diberkati oleh Yesus, bahkan menjadi berkat di dalam nama Yesus Kristus. Gak mungkin lo tuh cuma bagus ya, bagus. Gak mungkin. You want itu, lo juga pasti pengen, lo juga pasti ada kerinduan, lo ada kehausan. I want to experience the same thing. Kalau Yesus bisa menyembuhkan dia, kenapa Yesus gak bisa menyembuhkan gue? Kalau Yesus bisa pakai dia, kenapa Yesus gak bisa pakai gue? Tapi guys, tahu gak? Kebanyakan dari kita kayak murid-murid yang lain. Kita cuma tunggu Yesus datang, Yesus melawat kita, Yesus memberkati kita. Everything is good, segala sesuatunya oke. Yeay. Tapi kalau terus-terusan kita lihat Tuhan bekerja dan bekerja, kita lihat kebaikannya, kita lihat apa yang dia lakukan melalui orang-orang yang percaya dan menaruh pengharapan di dalam dia. Gak mungkin kita cuma mau Tuhan untuk kasih duit lah, jawab doa dan sebagainya. No, kita mau Tuhan untuk pakai kita untuk sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang kita bayangkan. Nah sekali lagi, kalau ngomong lebih hebat tuh langsung orang, pendetanya sombong. Enggak. Lebih hebat tuh bukan untuk buka gereja besar atau untuk punya perusahaan lebih lagi atau punya rumah lebih gede. Enggak. To do something amazing. Untuk melakukan sesuatu yang dahsyat. Nah itu apa? I don't know. Karena yang dahsyat buat engkau, yang dahsyat buat saya, belum tentu sama. Tapi yang paling penting cuma satu. Kita nggak bisa berjalan di atas air kalau kita masih ada di perahu. Nggak bisa. Kalau lo cuma mau nunggu, lo nggak mau berjalan di atas air, lo cuma nunggu ya di perahu, ya lo selalu ada di perahu. Tapi sebagai orang-orang panggilan, orang-orang pilihan Tuhan, kita dipanggil untuk turun dari perahu, berjalan di atas air, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus kita. Dan ini bukan cuma buat pendeta, bukan cuma buat orang hebat, bukan cuma orang yang udah baca Alkitab ujung sampai ujung, bukan cuma orang-orang yang punya karunia ini, berbahasa roh dan sebagainya. Kalau engkau sudah baca Alkitab, kalau engkau berbahasa roh, kalau engkau bisa melakukan banyak hal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keren, oke, bagus. Tapi Tuhan mau pakai semua yang mau turun dari perahu tersebut dan percaya bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang hebat di dalam nama dan untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau dari kamu, tapi yang pertama harus kamu lakukan kalau betul kamu mau turun dari perahu, kalau betul kamu mau berjalan di atas air, kamu mesti percaya sama Tuhan Yesus. You have to trust Him. You have to believe Him. Percaya bahwa dia gak bakal tinggalkan kamu untuk tenggelam. Dan kamu mesti punya kerinduan dan kehausan untuk menerima panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Sekali lagi, I don't know what that is. Untuk kamu, gue bukan pendeta kayak gitu. Gue gak bakal kayak gitu. Tapi gue percaya kok, kalau lewat apa yang disampaikan pada hari ini, firman Tuhan disampaikan hari ini, ada banyak di sini yang dijamah oleh kuasa Roh Kudus sekarang. Diingatkan bahwa udah berkali-kali Tuhan panggil untuk melakukan hal yang lebih hebat, untuk dipercayakan sebuah karunia yang besar, tugas yang besar. Tapi kamu takut, tapi kamu malah ketawain yang lain yang bilang ya. Kamu cuma mau duduk di atas perahu. Kamu mau cari aman aja. Kamu cuma mau tunggu supaya Yesus datang, supaya kita bisa sampai ke tempat di seberang. Hari ini, Tuhan, kalau Tuhan panggil, you need to say yes. Mesti jawab ya. Turun dari perahu. Apapun yang kamu harus bayar, apapun yang harus kamu tinggalkan, dan mulai berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut, jangan lihat kiri kanan, percaya
dan raih, cari apa yang Tuhan Yesus mau kasih buat kita semua di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan itu mati buat kita semua, dan Tuhan udah panggil kita semua bukan cuma untuk jadi anak-anak Tuhan, tapi untuk jadi murid-murid Kristus. Apa yang guru lakukan, murid mesti bisa lakukan. Walaupun kelihatannya tidak mungkin, walaupun menakutkan, walaupun tidak aman. Nah Tuhan, apapun yang Tuhan mau panggil untuk mereka lakukan, kiranya Tuhan mau berbicara hari ini juga. Tuhan jamah hati mereka, pikiran mereka. Berikan visi, biarkan mereka bisa mendengar isi hati Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan jangan lagi mereka lihat kiri ke kanan, jangan lagi mereka banyak alasan, jangan lagi mereka takut, tapi kiranya mereka punya keberanian yang datang daripada hubungan dengan Tuhan Yesus. Karena nggak mungkin kita turun dari atas perahu dan berjalan di atas air kalau kita nggak kenal Tuhan Yesus. Tapi terlalu banyak udah kenal Tuhan Yesus tetap nggak percaya untuk berjalan di atas air berjumpa dengan Yesus. Hari ini juga kami percaya apapun badainya, bagaimanapun goyangan airnya, kami percaya di dalam Yesus kami nggak akan tenggelam. Kami bisa berjalan di atas air. Karena Tuhan kami dahsyat. Tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Karena itu kalau kami bersama Engkau, maka kami pun tidak akan tenggelam. Berkati kami, lindungi kami, berkati orang-orang yang kami kasihi dan hal-hal yang Engkau sudah percayakan kepada kami. Dan kiranya kami bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Bukan dengan gagah kuat kami, bukan untuk ambisi dan juga motivasi kami sendiri. Tapi untuk melakukan ini dengan kuasa Roh Kudus untuk kerajaan-Mu, kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua doa ini, kami serahkan hidup kami di dalam satu nama. Tuhan kami yang disalibkan, dibangkitkan, dan dipermuliakan, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Kalau kamu dengar dari Tuhan, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Get off the boat, start walking on water. Tuhan Yesus pasti memberkati. Bye.